rukun Islam yang keempat dari 5 rukun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah untuk dipatuhi bersama, dan bersumber dari ayat Al-Qur'an yang sudah sangat populer, yaitu surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kemudian tambah ada anak kalimat, yaitu faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru ayat berikutnya yang menjelaskan ayyam ma'dudat itu, pada hari yang telah ditetapkan. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an yang agak ngerti sastra Arab, ilmu balaghah, itu luar biasa indahnya itu. Jadi ayyam ma'dudat, kemudian diberi keterangan panjang tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Baru kemudian Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi hari yang ditentukan itu adalah pada bulan sah, yaitu bulan Ramadan. Dan itu yang membedakan puasa-puasa umat sebelum Islam. Kalau umat-umat Islam sebelum Islam itu macam-macam, termasuk yang selalu diamalkan oleh Nabi sebelum puasa Ramadan ini disyariatkan, yaitu puasa tengah bulanan, yaitu tanggal 14, 15 setiap bulan. Jadi Nabi itu sebelum turun syariah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Nabi sudah melaksanakan puasa, namanya puasa setengah bulanan, yaitu setiap tanggal 14 dan 15 bulan purnama. Ya, ini harus diingat. Karena dan Nabi juga sering melaksanakan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Asyura. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pengetahuan saja, ya. Ini saya sampaikan pengetahuan. Jadi kita harus melaksanakan puasa selama 1 bulan. Kemudian beda dengan puasa sebelumnya, yaitu hanya tiap bulan memang, tetapi hanya 2 hari saja, tanggal 14 dan 15. Kemudian di dalam ayat ini tidak dijelaskan seperti apa atau kaifiyahnya seperti apa. Jadi caranya bagaimana, itu tidak dijelaskan. Karena caranya tidak dijelaskan, maka Nabi mengikuti cara-cara puasa sebelum itu. Caranya bagaimana? Yaitu bukannya hanya 1 kali. Jadi begitu maghrib buka, ya, terus puasa malam itu sampai nanti maghrib berikutnya, sampai matahari terbenam buka, puasa lagi. Ya, itu cara puasa sebelum itu. Dan itulah pada awal-awal sahabat dan Nabi melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, ibadah Ramadan. Ingat ya, Ramadan itu baru diturunkan sebagai syariah itu baru abad kedua, baru tahun kedua Hijriah. Jadi waktu Nabi datang ke Madinah belum puasa Ramadan. Baru tahun kedua, yaitu bulan Sya'ban, Nabi mendapatkan wahyu supaya melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kemudian saudara bisa bayangkan, bapak-bapak, ibu bisa bayangkan, kalau 2 hari 1 bulan puasa bukannya sekali ringan, tapi bagaimana dengan 1 bulan penuh bukannya sekali? Tidak boleh makan, tidak boleh berkumpul suami istri. Yang terakhir itu yang paling nggak kuat kan, kalau orang Arab. Jadi
nanti saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ngapakannya ada riwayat yang mengisahkan betapa beratnya Nabi melaksanakan puasa kan, sampai perutnya diganjal dengan batu, saking beratnya itu. Sehingga sahabat-sahabat tahu Nabi juga susah, ternyata bukan sahabat saja yang berat melaksanakan puasa. Kalau sahabat banyak yang bolos, tidak puasa, termasuk Umar bin Khattab. Tetapi kalau ditanya Nabi, kamu juga puasa? Alhamdulillah Nabi, saya tetap melaksanakan puasa. Syukur. Padahal dia nggak pada puasa itu. Lama-lama mereka saling cocok-cocokan. Kamu puasa nggak? Nggak. Oh, kalau itu sama, saya juga nggak puasa. Ini kita terus-terusan nipu Nabi kan nggak bagus. Maka kemudian Umar bin Khattab yang berani meminta kepada Nabi, menyampaikan, Nabi, saya melihat Nabi betapa susahnya melaksanakan puasa, sangat lelah, kepayahan dan juga apa tidak sebaiknya Nabi meminta rukhsah, potongan kepada Allah. Sahabat minta, ya kalau jangan 1 bulan lah, mungkin kalau 5 hari kuat lah, buka sekali. Kalau semula hanya 2 hari itu berturut-turut, sekarang 5 kali atau 10 seminggu berturut-turut nggak apa-apa. Itulah permintaan para sahabat. Makanya saudara sekalian, turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Kalau yang hafal urutan ayat ini, kalau kamu bertanya, hamba-hamba kamu bertanya kepada kamu Muhammad, di manakah aku? Fa inni qarib, jawablah aku sangat dekat dengan dia. Uji budak watadai iradaan, aku akan mengabulkan kalau dia meminta. Yang dimaksud konteksnya itu sebenarnya meminta potongan tadi itu. Ya. Kemudian fal yastajibuli wal yatijibuli wal yu'minu bi. Ya. Maka aku akan memenuhinya dan dia dan percayalah kepada aku gitu, la'alahum yakdirun itu. Kenapa di dalam ayat itu dimulai dari wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Mereka kalau bertanya di mana aku, beritahu saya itu dekat. Itu sebetulnya Nabi itu Nabi diminta beritahu pada sahabat-sahabat, sebetulnya kamu selama ini bohong tidak puasa itu Allah tahu. Ya. Jadi Allah itu tahu kalau kamu tidak puasa karena Allah dekat sekali dengan kamu. Kenapa kamu kok nggak minta saja? Padahal kalau minta itu Allah akan mengabulkan. Gitu. Ya. Maka kemudian apa keringanan yang diturunkan oleh Allah? Bukan memotong harinya, tetapi caranya. Yaitu ayat berikutnya. Kan? Pasti hafal ini yang di jamaah ke sini. Ya kan? Apa itu? Apa ayat yang berikutnya? Dari setelah wa idza sa'alaka ibadi ukhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa afa ankum. Aku menghalalkan kepada kamu latas yayu pada malam hari puasa itu apa? Menggauli istri-istri kamu. Itu intinya. Kemudian itu keterangan berikutnya kan itu naat aja kan itu yang berikutnya. Ukhilla lakum laitas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu kan penjelasan aja. Penjelasan tentang dibolehkannya menggauli istri itu. Jadi pertama, kemudian yang kedua apa? Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Kemudian kamu pada malam itu juga kamu boleh makan dan minum. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Sampai apa? Ada bayan itu terang ya. Terang benderang, karena itu kalau bayan itu penjelasan pengumuman itu sampai terlihat, sampai
terang apa? Khaitul abyadu, tanda-tanda putih minal khaitil aswadi minal fajri, dari yang membuka dari yang keluar dari warna hitam dari fajar. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Jadi sebetulnya boleh makan dan boleh minum itu rukhsah, keringanan dari Allah. Sebetulnya puasa itu awalnya oleh Rasulullah, oleh Allah itu wajib seperti tadi itu, buka sekali dan sebulan penuh. Gitu. Karena itu apa? Karena itu di situ sebelum dijelaskan kata ayyam ma'dudat sahur Ramadan, itu sudah diberi sisipan apa? Famangkana minkum maridon awala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Karena sebulan kalau nanti berat sekali, maka mereka yang bepergian dan yang sakit boleh mengganti hari yang lain. Kenapa? Karena sebelum diberitahu kalau 1 bulan, Allah sudah beritahu ini berat sekali loh nanti karena 1 bulan penuh. Tapi kalau kamu pergi dan sakit itu boleh mengganti tempat yang lain. Yang pertama ini boleh, yang pernah boleh. Tetapi kan ada ayat yang berikutnya kan, wa man kana maridhon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Saya kira belum ada yang menjelaskan kenapa dijelaskan ada ayat yang double. Ya. Kelihatannya dua-dua sama ya Bapak sekalian, tapi beda. Apa bedanya? Kalau yang pertama itu dimulai dengan faman kana minkum maridhon aw ala safarin. Kalau yang kedua dimulai dengan wawu. Wawunya wawu atof. Wawu atof itu kalau kemudian diikuti dengan fa jawab, itu artinya wajib. Kalau yang pertama itu boleh, tapi yang kedua harus. Ya. Kenapa kok beda? Tadi itu setelah apa? Jadi ada 2 orang musafir dan orang sakit yang ditetapkan hukumnya beda. Mereka yang sakitnya ringan, perginya tidak susah-susah, maka memang dia boleh untuk tidak puasa. Tapi kan kemudian faman saidan minkum syahra falyasumhu kan? Apa itu? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa alladhina yutiquna fidyatun faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Tetapi kalau kamu tetap puasa itu lebih baik untuk kamu. Ya kan? Tetapi kalau yang kedua, wa man kana min maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, itu artinya barang siapa yang bepergian, barang siapa yang sakit atau bepergian di antara man kana maridun aw ala safarin fa iddatun, maka dia harus mengganti hari yang lain. Yang satunya boleh, yang satunya harus. Siapa yang harus ini? Yaitu mereka yang kalau sakitnya sangat parah atau bepergiannya sangat menyiksa, maka dia harus membatalkan puasanya. Ya. Membatalkan puasa. Kenapa? Karena kalau sampai puasanya itu mengancam jiwanya, sampai dia meninggal dalam keadaan puasa yang memaksakan diri, maka itu malah dosa. Atau sakitnya berat, memaksakan diri tetap puasa, maka itu tidak boleh, malah haram hukumnya. Kalau ada kata-kata wawul atof diikuti dengan fa jawab, maka itu menurut ilmu balaghah harus artinya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Yang yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu, ya, supaya memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, harus itu, bukan boleh, ya kan? Ya ada hadis kan, wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus fal yukrim, harus memuliakan tamunya. Ya, tamunya. Karena itu Bapak sekalian, kenapa Nabi mensunnahkan atau memberi contoh ketika beliau ada tamu, ya, pas sholat, ya, kemudian tamu itu dodok salam, kemudian apa yang harus kita lakukan? Memperkeras bacaan, ya kan? Memperkeras bacaan untuk memberitahu kalau tamunya saya sedang sholat, dan sholat ini wajib juga. Kamu memang harus saya hormati, tapi saya juga sholat juga wajib, gitu loh.
Kalau tamunya nggak paham, ya kan, tetap ngotot, totok terus, dan akhirnya terpaksa kita harus datang membukakan pintu, ya, membukakan pintu dan memberi kode kepada tamunya, saya sedang sholat, kita melanjutkan sholatnya tidak perlu mengulangi dari nol, dilanjutkan aja sholatnya itu. Mempersilahkan si yang duduk, kita kemudian sholat tidak harus menggantikan. Tetapi kalau kita sholat sunnah, maka kita harus membatalkan sholat sunnah, kita harus menyambut tamunya. Kenapa? Sunnah harus dikalahkan dengan yang wajib. Jadi itu caranya begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi malam kalau kita boleh makan, boleh menggauli berhubungan suami istri, itu sebetulnya rukhsah. Ya. Karena dia rukhsah, maka juga statusnya menjadi ibadah. Ya. Bayangkan, kalau seandainya itu dulu larangan, kita makan batal. Tetapi karena menjadi rukhsah, malah justru bagian dari ibadah puasa kita. Jadi satu-satunya menggauli istri, suami istri, dan makan dapat pahala itu ya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Pahalanya besar. Kenapa? Karena bagian dari ibadah puasa kita. Ini pengetahuan kita, apa yang saya sampaikan ini memang bukan nasihat, sekedar pengetahuan saja. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan pahala yang dari Allah SWT. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, saya tambah sedikit saja biar kita paham. Yang mungkin juga belum tahu. Ramadan, nama bulan itu sebetulnya sudah ada sebelum Islam. Itu adalah nama penanggalan kuno Arab. Karena itu sekarang yang menjadi pertanyaan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu sebetulnya yang dimaksud Ramadan itu Ramadan tahun Hijriah atau tahun Arab? Pasti tahun Arab. Kenapa? Waktu itu belum ada tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu baru diresmikan 17 tahun setelah Hijriah. Ya. Jadi tahun Hijriah itu diresmikan setelah 17 tahun setelah Hijriah, periode Umar bin Khattab. Jadi yang dimaksud Syahrul Ramadan di situ bukan Ramadan kita sekarang ini. Itu Ramadan penanggalan Arab kuno. Apa cara ngitungnya? Bulan dihitung dengan putaran bulan, kemudian disesuaikan dengan musim. Menambah, ditambah. Kan kalau Ramadan ini kan selalu puas pakai matahari, pakai bulan ini kan selalu kurang 12 hari kan? Setiap tahun. Lama-lama kan mundur kan? Mundur. Nah, supaya tetap sesuai dengan musimnya, maka ditambah oleh orang Arab harinya setiap bulan. Disesuaikan musim apa? Musim panas. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah artinya romat itu pembakaran. Artinya untuk menunjukkan bahwa orang Arab waktu itu adalah panas-panasnya musim. Panas-panasnya musim. Nah, sekarang kalau Ramadan nggak selalu panas, kadang-kadang musim dingin Ramadan selalu berkurang. 12. Dulu enggak. Dulu kalau kurang ditambah oleh orang Arab. Misalnya jatuh bulan Ramadan kok dingin ya ditambah harinya sampai hari panas gitu. Itu cara orang Arab menghitung dulu. Dan di dalam Al-Qur'an ada itu ayat yang melarang menambah hari untuk bulan ini. Sehingga Ramadan jadinya selalu bergeser. Inilah hikmahnya pakai tahun bulan. Nah, kemudian Sya'ban, apa Sya'ban itu? Sya'ban itu artinya berpencar. Berpencar. Suku-suku pedalaman Arab Baduin itu sebelum menyongsong musim panas, dia berpencar mencari sumber mata air. Berpencar mencari sumber mata air. Terutama suku-suku yang kecil. Kalau yang suku besar biasanya menguasai sumber permanen. Seperti Quraisy menguasai Zam-Zam. Ya. Tapi untuk yang suku-suku kecil pedalaman, itu mencari air. Karena sumber itu di gurun, itu kadang-kadang muncul, nanti 2 tahun hilang. Pindah di tempat lain. Karena itu yang sudah naik haji, itu lihat itu ada kampung-kampung yang tidak tempati orang kan. Banyak atau kalau lewat darat itu dulu ada kampungnya, kemudian karena sumbernya hilang, pergi orangnya. Sama. Jadi namanya Sya'ban itu adalah saat orang berpencar mencari sumber mata air. Maka disebut bulan Sya'ban. Karena itu, dan biasanya
antara Sya'ban dan Ramadan itu banyak perang suku, terutama rebutan sumber mata air. Karena itu bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu dibolehkan berperang. Maka perang Badar pun juga pada bulan Ramadan. Karena itu mohon maaf, sebetulnya Ramadan itu bukan bulan suci, bulan mulia. Ramadan Karim itu artinya sebenarnya bulan mulia, bukan bulan suci. Bulan suci itu apa? Bulan suci itu Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Bulan itu nggak boleh perang Arab. Ya. Di Arab. Jadi mereka kalau perang dulu beradab. Kalau bulan yang waktunya nggak perang, ya dia nggak mau perang. Dia hanya nunggu sampai bulan boleh perang. Dan Ramadan itu dibolehkan perang karena suku biasanya rebutan sumber mata air itu. Kenapa Dzulhijjah dan Muharram tidak boleh perang? Pada saat itu adalah saatnya orang berziarah ke kuil yang kemudian sekarang bernama Ka'bah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, haji itu bukan wahyu murni langsung dari atas ya, tapi memang sudah disesuaikan dengan tradisi yang ada di Mekah waktu itu. Jadi waktu itu sudah biasa, memang Dzulhijjah sampai Muharram itu orang pergi ke kuil yang sekarang bernama Ka'bah itu. Artinya apa? Saya ingin sampaikan. Jadi sebetulnya ajaran-ajaran Islam, termasuk rukun-rukun Islam itu tidak langsung turun dari langit murni begitu, tapi juga disesuaikan dengan kondisi Arab waktu itu. Karena itu tugas kita juga harus menyadari ketika Islam masuk di Indonesia, ya kita harus juga yang prinsip-prinsip tidak boleh disesuaikan, tapi yang tidak prinsip ya harus disesuaikan dengan kondisi yang di Indonesia ini. Ya kalau di Arab dulu ya nggak ada yang pakai baju begini kan, ya karena kita di Indonesia ya pakai baju, di sana nggak ada sarung, di sini kita pakai sarung itu sama. Jadi sama. Jadi waktu dulu juga ada namanya orang berziarah ke kuil yang sekarang diberi nama Ka'bah itu. Saya kira itu nanti kalau saya sudah panjang sekali ini, senang sekali ya saya bisa bersilaturahmi dan saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada yang baru, yang bisa dijadikan pedoman kita semakin mantap di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan, sebetulnya banyak sekali berkaitan Ramadan ini, kalau ceramah bisa 10 seri. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan saya akan cerita lagi tentang di balik Ramadan ini. Termasuk misalnya kenapa tadarus. Kenapa tadarus itu tidak, itu ada sejarahnya. Dan seterusnya. Demikian, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.